Terekam CCTV jambret tarik kalung emas seorang ibu. Modus tanya alamat, seorang ibu dijambret di Comal. Gasak motor jamaah masjid residivis curanmor ditangkap polisi. Terekam CCTV 3 remaja curi ayam warga di Depok. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aksi penjambretan kembali meresahkan warga Kota Palembang. Kali ini, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan kalung emas seberat 2 suku di Siang Bolong. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan perumahan PNS Pemkot Kecamatan Gandus, Palembang pada Selasa 6 Januari 2026. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu warung di lokasi kejadian. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial ini terlihat korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri didatangi pelaku dari arah belakang. Pelaku mendekati korban dan juga menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban sebelum akhirnya melarikan diri. Akibat kejadian itu korban tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa merelakan kalung emas miliknya yang ditarik paksa oleh pelaku jambret. Pemilik warung sekaligus saksi mata di lokasi kejadian, Darwin Lumbang Gaol, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi tepat di depan warung miliknya. Saat itu korban diketahui hendak pulang ke rumah usai beraktivitas di luar. Itu Kak, kejadian yang penjambretan emas yang itu Kak, kemarin. menurut keterangan CCTV bahwa korban itu berjalan dari arah sana berbarengan dengan pelaku. Waktu kejadian itu pas di TKP-nya di depan orang kita dan terekam oleh CCTV. Total kerugian tadi menurut keterangan korban kehilangan emas berupa kalung 2 suku Pak. Itu jam berapa kira-kira? Kisaran jam 3. Kalau dari ini berapa orang pelaku? Kalau pelakunya 1 orang Pak. Menggunakan motor. Menggunakan motor PCX warna hitam. Posisi sepi kemarin. Lumayan sepi jalanan Pak. Usai melakukan aksinya, pelaku juga langsung kabur ke arah dalam kawasan perumahan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Korban juga kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ibu menjadi korban penjambretan kalung di wilayah Sidoarjo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang, 7 Januari 2026. Aksi penjambretan ini dilakukan 2 orang pemuda dengan modus berpura-pura bertanya alamat. Aksi penjambretan kalung terjadi di wilayah Sidoarjo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang ibu dijambret 2 orang pemuda dengan modus bertanya alamat. Berdasarkan informasi, pelaku saat itu bertanya kepada korban arah menuju Pekalongan. Salah satu pelaku mengaku berasal dari Comal dan juga berdalih akan melakukan transaksi cash on delivery telepon genggam. Saat korban lengah, salah satu pelaku secara tiba-tiba menarik kalung perhiasan yang juga dikenakan oleh korban. Setelah berhasil merampas kalung, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Belum genap 6 bulan menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku berinisial SAR dibekuk usai menggasak motor milik jamaah masjid di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Aksi nekat SAR terjadi di halaman Masjid Baitul Rahman, Perubahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Jumat 2 Januari 2026. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik jemaah yang sedang beribadah. Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Warga yang curiga berhasil mengamankan SAR di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang saat melakukan penjualan dengan sistem COD sepeda motor hasil curian, setelah sebelumnya menawarkannya melalui media sosial. Usai ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku.
dan temukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Selanjutnya pelaku digelandang menuju Mapolsek Jatiuwung. Ditemui pada Rabu malam, Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabin menyatakan pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas 6 bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasca bebas SAR sudah 2 kali beraksi di wilayah Jatiuwung, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kronologis penangkapan si pelaku pencurian sepeda motor atas nama SAR bersama rekannya inisial D itu dilakukan pada tanggal 2. Caranya adalah ada sepeda motor terparkir di halaman Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Kroncong. Lanjut sama si pelaku berdua ini menggunakan kunci letter T membobol kuncinya sehingga motor ini langsung dibawa pergi. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan melalui media Facebook. Perlu kami jelaskan bahwa si pelaku ini atas nama inisial SAR ini adalah baru 6 bulan yang lalu keluar dari lapas, selanjutnya melakukan tindak pidana yang sama. Kali semenjak keluar itu, Menurut pengakuan yang bersangkutan, hasil interogasi dan kita cek semuanya itu 2 kali melakukan. Hasil uang itu adalah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dibagi sama rekannya. Namun rekannya saat ini masih dalam pencarian kami buatkan DPO dan kami tetap mencarinya. Dalam beraksi, SAR dibantu rekannya berinisial D yang kini masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang untuk dilakukan perburuan. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 477 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 orang remaja melakukan aksi pencurian ayam peliharaan milik warga di Kampung Nyencle, Tapos, Kota Depok. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi, 3 remaja datang berboncengan menggunakan sepeda motor. 2 orang remaja yang juga menjadi eksekutor langsung mengambil ayam dari dalam kandang milik warga, sementara 1 remaja lainnya menunggu di atas motor. Tak butuh waktu lama, usai mendapati ayam curiannya, ketiga remaja langsung tancap gas. Menurut korban, peristiwa ini diketahui saat anak ayam yang awalnya berada di dalam kandang, namun saat itu berkeliaran di luar kandang. Saat dilakukan pengecekan, 2 ekor induk ayam tak berada di dalam kandang dan ia pun langsung mengecek CCTV. Taunya kan lagi tidur, terus ketawanya itu anak ayam tuh pada keluar semua karena anaknya diambil gitu. Nah terus anak ibu keluar, tahu-tahu udah nggak ada 2 ayam itu, yang satu lagi anglen, yang satu ada anaknya gitu. jadi total berapa ayam yang diambil, Bu? Enak, Totalnya? 2. 2 ayam. Bu, kalau lihat dari CCTV kan, itu kan sempat rekam CCTV ya, Bu? Ya. Pelaku berapa orang, Bu? 3, Boncengan? ya Untuk usianya mungkin, Bu? masih di bawah, ya masih anak-anak. Remaja ya, Bu? Iya, jadi gimana ya? Tapi boncengan, Bu, dia? Iya, boncengan. Pakai motor? Masih rame, ronda juga masih pada ada di pos. Korban menjelaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tersebut kerap terjadi. Kini ia harus kehilangan ayam yang telah dipeliharanya sejak 1 tahun lalu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap temuan sejumlah komunitas di media sosial True Crime Community yang berpotensi menyebarkan konten kekerasan dan paham ekstremisme yang menyasar kepada anak-anak dan remaja. Temuan ini disampaikan dalam konferensi pers penanganan anak terpapar konten kekerasan di ruang digital yang digelar di Mabes Polri pada Rabu 7 Januari 2026. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Maidra Eka mengungkapkan bahwa Densus 88 telah mengidentifikasi 70 anak-anak dari 19 provinsi yang tergabung dalam komunitas penyebaran konten kekerasan yang ada di media sosial. Anak-anak tersebut mayoritas berusia 11 hingga 18 tahun dengan dominasi anak umur 15 tahun. Maidra menjelaskan paparan konten kekerasan di ruang digital dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir anak-anak. Konten tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikonsumsi secara masif melalui media sosial. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT
bahwa Densus 88 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan, di mana kami bisa mengatakan latar belakang daripada ditemukannya grup ini di tahun 2025 kemarin, yang mana sampai dengan sehari yang lalu kami masih melakukan intervensi bersama dengan jajaran kementerian lembaga di masing-masing daerah. Adapun perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik, dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi, paham ekstremisme sebagai inspirasi. Kondisi ini rentan bila bertemu dengan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase pencarian identitas, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecenderungan mencari pengakuan. Akibat paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial ini sangatlah cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas true crime atau the true crime community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh, pendiri, organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Yogyakarta mengungkap kasus love scam berbuatan pornografi dengan jaringan internasional. Para korban diketahui berasal dari berbagai negara, mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat. Polisian Resort Kota Yogyakarta membongkar praktik love scam bermuatan konten pornografi yang menyasar korban dari luar negeri. Aksi ini diketahui melibatkan jaringan internasional dengan target warga negara asing. Aktivitas ilegal tersebut dijalankan oleh perusahaan bernama PT Altair Trans Service yang berlokasi di Jalan Gito Gati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi melakukan penggerebekan pada Senin siang 5 Januari 2026 dan mengamankan puluhan karyawan yang sedang bekerja di kantor tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial R 35 tahun selaku direktur utama perusahaan, H 33 tahun selaku kepala HRD, P 28 tahun dan M 28 tahun selaku project manager, serta V 28 tahun dan G 22 tahun yang berperan sebagai tim leader. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia saat konferensi pers menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dunia maya serta informasi dari masyarakat. Dari hasil penelusuran, PT Altair Trans Service diketahui menyediakan jasa tenaga admin sesuai pesanan klien, yakni pengelola aplikasi kencan online yang berbasis di Cina. Dalam operasionalnya, para karyawan bertugas sebagai admin chat yang berkomunikasi dengan pengguna aplikasi dari berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Melalui rayuan dan pendekatan emosional, korban didorong untuk melakukan top-up koin dengan nilai tertentu, yang sebagai imbalannya admin akan mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain, termasuk menelusuri total keuntungan dan jumlah korban. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya laptop, telepon genggam, perangkat internet, serta rekaman CCTV. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua orang pengedar narkoba jenis sabu ditangkap tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan keduanya, polisi menemukan ratusan gram sabu yang siap diedarkan ke masyarakat.
Inilah video detik-detik penangkapan 2 bandar sabu di sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin 5 Januari 2026 oleh tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan kedua pelaku yang diketahui berinisial B dan A diawali dari laporan masyarakat yang curiga akan aktivitas keduanya. Dari tangan B dan A diketahui sehari-hari merupakan pengangguran berat. Polisi menemukan sabu seberat 149,7 gram siap edar. Pada hari Senin 5 Januari 2026, Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial B dan A di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan diduga barang bukti narkoba jenis sabu seberat 149,73 gram. Pelaku dan barang bukti telah kami amankan di Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Guna pengembangan dan penyelidikan, kedua pelaku dibawa ke gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pemuda tewas usai menjadi korban penusukan di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Korban tewas usai mendapat perawatan selama 5 hari di rumah sakit. Lihat ya mukanya ya. Bang, sorry ya bang ya. Lihat ya kelakuannya ya. Lihat ya mobil gua dilonjok-lonjok. Seorang pria berinisial RHM akhirnya mengembuskan nafas terakhir usai menjadi korban penusukan orang tak dikenal di perempatan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat korban RHM hendak pulang dengan mengendarai mobil bersama dengan beberapa rekannya. Saat melintas di kawasan Kemang, terjadi cekcok dengan 3 orang yang berkendara motor karena kendaraan keduanya saling bersenggolan. Saat cekcok terjadi, salah satu rekan korban sempat memvideokan wajah para pelaku dan juga memviralkan di media sosial. Taunya pas orang mulai teriak, tuh ibu itu sempat teriak jambret gitu sih kayaknya. Nah, setelah ibu itu teriak jambret, baru saya hanya menyadari, oh berarti ada kejahatan nih di situ, terjadi kejahatan. Jadi cuman sempat saya lihat emang melintas yang pakai motor 3 orang, tapi kan namanya ini dia naik kendaraan, jadi emang ya kita juga gimana mau ini kan, posisi saya juga lagi jaga kan. Korban yang merupakan warga Depok, Jawa Barat telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi apapun atas peristiwa ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kesal karena utang sebesar 4 juta rupiah tak kunjung dilunasi, seorang pria di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tega membunuh rekan kerjanya sendiri. Pelaku mengaku gelap mata menghabisi korban lantaran emosi korban sering mengulur waktu untuk membayar utang. Randy alias Sambo, seorang pria berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tega membunuh rekan kerjanya sendiri yang bernama Fikri. Pelaku tega menghilangkan nyawa korban akibat kesal hutang sebesar 4 juta rupiah kepada pelaku tak kunjung dibayarkan korban. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, petugas Satreskrim Polresta Bandung berlaku menghabisi nyawa korban pada Sabtu 3 Januari 2025 malam di salah satu ruangan di Rumah Sakit Majalaya, dan jasad korban baru diketahui pada Minggu 4 Januari 2026 di hari. Usai membunuh korban, pelaku pun kemudian menyerahkan diri kepada petugas. Kepada petugas, pelaku mengaku menganiaya korban dengan sebuah kapak dan juga memukul belakang kepala korban lebih dari 5 kali. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Sehingga pelaku melaksanakan pembunuhan. Adapun pasal yang kami terapkan di pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menegaskan bahwa pelaku dan juga korban bukanlah pegawai resmi dari rumah sakit, melainkan pegawai dari pihak ketiga atau outsourcing. Bahwa kejadian kemarin itu terjadi bukan di karyawan rumah sakit, tapi ada di karyawan outsourcing.
outsourcing pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang melakukan pekerjaan di rumah sakit. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi Mapolresta Bandung dengan kurun waktu maksimal 20 tahun karena melanggar pasal 458 dan atau 459 terkait perampasan nyawa orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan terjadi kepada salah seorang staf yayasan salah satu sekolah swasta di Medan Selasa 6 Januari 2026 pagi. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah video rekaman kamera CCTV saat aksi penjamretan yang dialami seorang wanita di Jalan FL Tobing, Gang Ayam, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 6 Januari 2026 pagi. Saat kejadian, korban yang diketahui merupakan staf yayasan sekolah bersama putrinya sedang berjalan menuju tempat kerjanya di Jalan Sutomo, Medan. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pelaku yang mengendarai sepeda motor dan merampas tas korban dan melarikan diri. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban hingga korban terjatuh ke aspal. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian para pelajar yang ingin pergi ke sekolah. Baru saja tadi pagi ini dijamret kakak ini. Korban mengalami luka di bagian lutut serta terseret saat mempertahankan tas berisi laptop, uang, dan juga barang berharga miliknya. Pihak keamanan sekolah Darmansyah mengatakan pelaku berjumlah 1 orang dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu di lokasi kejadian ramai dengan aktivitas para pelajar yang sedang menuju sekolah. Korbannya staf yayasan. Staf yayasan. Apa yang dijamret, Bang? Buat tas, isinya ada duit, ada laptop, ada kunci rumah gitu yang saya dengar lagi ya. Itu untuk kejadian jamret itu udah berapa kali bikin? Kalau yang terakhir ini, yang setahu saya baru ini aja, tapi sebelum-sebelumnya ini pun udah rawan juga, makanya dijaga security. Kalau pelaku, Bang? Maksudnya? Informasinya pelaku berapa orang? 1 tadi katanya, 1 aja. Naik sepeda motor? Naik sepeda motor. Kasus penjamretan ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota dan juga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sekelompok remaja lari tunggang langgang saat polisi patroli Perintis Polres Jakarta Barat membubarkan aksi tawuran di kawasan Tambora, Jakarta Barat Selasa 6 Januari 2026 malam. Sejumlah sepeda motor dan senjata tajam dibiarkan jatuh berserakan guna menghindari kejaran petugas. Mendapati laporan adanya tawuran, tim patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat mengendarai sepeda motor ke lokasi tawuran remaja Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Melihat kedatangan polisi, sekelompok remaja ini panik dan lari tunggang langgang hingga sepeda motor miliknya jatuh ditinggalkan. Mereka meninggalkan dan membiarkan senjata tajam berserakan di jalan. Polisi mengamankan sejumlah pelaku dan menyita senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Meski belum terjadi tawuran, namun sejumlah remaja dibawa ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah mendapat laporan dari warga masyarakat melalui 110, telepon call center 110, kemudian kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan terjadi tawuran di daerah Kalianyar, Tambora. Kemudian menindaklanjutin atas laporan tersebut disampaikan kepada tim patroli Perintis Polres Metro Jakarta Barat segera berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan selanjutnya melakukan tindakan untuk membubarkan akan adanya tawuran tersebut. Untuk yang diamankan ada beberapa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari hasil temuan di lapangan, tim Perintis Patroli berhasil mengamankan beberapa sajam di tempat kejadian perkara yang akan digunakan untuk tawuran. Polisi mengimbau untuk seluruh elemen masyarakat menjaga gangguan Kamtibmas dan segera menghubungi call center 110 respon cepat Polres Jakarta Barat adanya gangguan Kamtibmas. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Resort Besar Kota Makassar menangkap pasangan suami istri usai melakukan penganiayaan dan ruda paksa kepada karyawan perempuannya. Ironisnya, sang istri yang menduga suaminya memiliki hubungan dengan korban justru meminta keduanya untuk berhubungan badan dan memvideokannya.
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menangkap pasangan suami istri berinisial SK dan SM yang merupakan penjual nasi kuning usai melakukan penganiayaan dan ruda paksa kepada karyawan perempuan berinisial KA di perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya ke Polrestabes Makassar Sabtu 3 Januari 2026. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, mengatakan kronologis kejadian berawal dari adanya kecurigaan sang istri yang menduga suaminya ada hubungan terlarang dengan korban yang merupakan karyawannya. Lantaran korban tidak mengaku, sang istri lantas meminta korban dan suaminya untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan yang direkam oleh sang istri. Selain dipaksa berhubungan badan sebanyak 2 kali, korban juga mengalami tindak penganiayaan oleh para pelaku. Adapun motif SM merekam aksi asusila suaminya untuk dijadikan bukti penguat dugaannya. Selain menangkap pasangan suami istri, polisi juga mengamankan barang bukti rekaman video dari handphone. Atas perbuatannya, pasangan suami istri tersebut terancam pasal 6 huruf B dan C, Jungto pasal 14 ayat 1 huruf A, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. TKP-nya di perumahan Pesona Yorombo Indah Suka dan Tamalate. Korban inisial K, pelakunya adalah Soekarno dan Sumarni. Ini pelakunya diduga suami istri. Jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya, bersama dengan suami juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disisa dan disuruh dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya, si mereka berdua ini. Ada apa? Dan saya mau jagai kemenanganku Kak. Terus saya bangun sama suamiku, saya pertanyakan karena ini hubungannya sudah 7 bulan. Saya ditanyakan terus sama orang pinggiran samping jualan dan rojong. Semua lihat bahwa mereka ada main di tempat jualanku di atas mobil gitu. Sebelumnya, seorang pekerja perempuan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke Polrestabes Makassar Sabtu 3 Januari 2026. Korban mengaku dianiaya hingga diruda paksa oleh majikannya yang disertai perekaman video. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat Reskrim Sus Polda Bali membongkar praktik penyelewengan solar bersubsidi di kawasan Suwung, Batang, Kendal, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dari praktik ini pelaku meraup keuntungan hingga 4,896 miliar rupiah. Inilah gudang penimbunan solar subsidi di kawasan Jalan Pemelisan, Banjar Suwung, Batan, Kendal, Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diduga telah beroperasi selama 6 bulan. Pasca digerebek aparat, sejumlah garis polisi terpasang di sejumlah titik. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan Subdit 4 di Treskrim Sus Polda Bali terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi. Awalnya, warga yang tinggal di sekitar gudang kerap melihat mobil keluar masuk ke gudang yang lokasinya agak tersembunyi di ujung gang. Modus para pelaku terbilang rapi dengan membeli solar subsidi dari berbagai SPBU untuk kemudian ditimbun di gudang. Demi meraup keuntungan besar, solar subsidi tersebut kemudian dipasarkan kembali dengan harga BBM industri, termasuk untuk kebutuhan kapal wisata. Solar subsidi dibeli dari SPBU seharga Rp6.500 per liter, lalu dijual ke gudang seharga Rp10.000 per liter, kemudian dipasarkan ke konsumen dengan harga Rp13.000 per liter. Padahal, harga resmi solar industri berada di kisaran Rp21.000 per liter. Dari hasil pemeriksaan,
penyidik resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Nyoman Nirka selaku direktur sekaligus pemilik gudang, ditambah 4 orang berstatus karyawan, masing-masing Imade Ade Surya Negara, Inengah Dirka alias Goler, Imade Agus Gora Wirawan, serta Eduardus Anugrah Hambur. Hingga kini, baru 2 orang yang ditahan, sementara 3 lainnya belum memenuhi panggilan aparat. Hasil pemeriksaan kami terkait dengan pengungkapan penjualan BBM bersubsidi seolah-olah dijual dengan model kayak BBM industri, solar industri. Di sini adalah modus tersangka mengambil dari SPBU, para pelaku mengambil dari SPBU dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kemudian setelah sampai di gudang ini, akhirnya dialihkan ke tempat penampungan. Ya. Dari tempat penampungan tersebut baru dimasukkan lagi ke tangki-tangki solar industri yang resmi. Seolah-olah keluar dari gudang ini itu adalah BBM solar industri, padahal itu adalah BBM solar subsidi. Jadi dari perbuatan tersebut itu pelaku itu mendapatkan keuntungan kurang lebih adalah 4 miliar rupiah. Selama berapa lama? Dari hasil pemeriksaan kami, mereka melaksanakan kegiatan ini sudah 6 bulan. Itu konsumennya itu siapa, Nak? Konsumennya itu siapa? Konsumennya ada konsumen masyarakat, ya, masyarakat biasa, kemudian juga dari sebagian besar dari kapal-kapal pinisi. Biasanya ngambil di SPBU mana? SPBU di sini yang diambil oleh para pelaku adalah di SPBU seputaran Denpasar dan Bandung. Selama 6 bulan menjalankan bisnis ilegal ini, dalam sehari, para tersangka bisa mengumpulkan sekitar 1 ton solar subsidi. Polda Bali kini masih mendalami aliran dana hasil kejahatan dan membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Sementara, ribuan liter BBM yang diamankan akan dititipkan di tempat sesuai standar. Sebagian diuji laboratorium dan sisanya dilelang dengan hasil sita untuk negara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Tertangkap basah menggasak 1 unit ponsel dari dalam mobil pick-up yang terparkir di minimarket saat korbannya sedang berbelanja. Seorang pria di Cipayung, Jakarta Timur babak belur dihajar massa. Seorang pria berinisial U berusia 32 tahun mendapat bogem mentah dari warga usai tertangkap basah melakukan aksi pencurian ponsel dari dalam mobil pick-up yang terparkir di halaman minimarket di kawasan Cilangcap, Cipayung, Jakarta Timur. Kapolsek Cipayung, Kompol Saud Parulian Tobing, mengatakan saat itu korban tengah berbelanja ke dalam minimarket dan meninggalkan ponselnya di dashboard mobil. Pelaku yang berjumlah 2 orang diduga sudah membuntutinya dan langsung membagi tugas. 1 pelaku sebagai eksekutor, sedangkan 1 pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi. Sejumlah warga yang berada di lokasi berhasil menyadari aksi pelaku dan langsung menangkapnya. Namun 1 pelaku lainnya melarikan diri saat melihat rekannya ditangkap warga. Dalam aksinya, pelaku juga dilengkapi dengan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Terkait dengan pencurian. Jadi ketika korban inisial U saat itu mengendarai sebuah mobil pick up datang ke Indomaret, Alfamaret untuk membeli rokok. Nah, pada saat keluar dari mobil, korban meninggalkan handphonenya di dashboard. Ketika korban masuk ke Alfamaret, rupanya sudah diikuti oleh pelaku dengan 2 orang berboncengan, inisial
Ki dan inisial U. Nah, yang membonceng, yang eksekutor itu inisialnya U. Dia yang mengambil handphone, kemudian yang menunggu sebagai joki itu inisial Ki, berdiri tetap di sepeda motor. Sesaat setelah kejadian itu warga melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, untuk pelaku dapat diamankan oleh warga, sementara untuk joki inisial Ki melarikan diri. Saat ini masih dalam DPO kami. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja bangunan di Pelabuhan Ratu tertimbun longsor. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Personil rescue kantor SAR Jakarta melalui pos SAR Sukabumi bersama unsur SAR gabungan mengevakuasi 2 pekerja bangunan gudang supermarket yang tertimbun longsor di Jalan Bayangkara, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa 6 Januari 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat saat kedua pekerja tengah membuat parit di tebing yang berada di antara rumah warga dan bangunan gudang supermarket. Namun tidak disangka, tiba-tiba tebing tersebut longsor dan menimpa kedua pekerja. Tim SAR yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi untuk melanjutkan penyelamatan kedua korban, yaitu Dik Zainuddin 24 tahun dan Amut 45 tahun. Proses evakuasi diawali dengan pemasangan penyangga pada dinding rumah warga yang mengalami kemiringan, guna mencegah longsor susulan dan menjamin keselamatan petugas. Setelah itu, tim membuka akses menuju korban menggunakan peralatan manual, berupa cangkul dan linggis untuk menyingkirkan material longsoran yang menimbun tubuh korban. Hingga akhirnya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kedua korban berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gudang penyimpanan solar di Desa Bulaklo, Kecamatan Balai, Kabupaten Bojonegoro dilanda kebakaran hebat pada Selasa siang 6 Januari 2026. Kobaran api membuat warga sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api bersama petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Kepala Bidang Pemadam dan juga Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Ahmad Agus, mengatakan bahwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik di area gudang. Percikan api kemudian menyambar tangki yang berisi bahan bakar solar. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan petugas mengimbau agar pemilik usaha lebih memperhatikan instalasi listrik agar peristiwa tidak terulang. Seperti diketahui, gudang ini merupakan milik PT Cata Etika Beton yang disewa dari warga untuk kantor kontraktor proyek rehabilitasi irigasi. Gudang ini juga digunakan untuk menyimpan bahan bakar solar dengan jumlah sekitar 8.000 liter. Vera Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu siang, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor bernomor polisi M3863CC yang dikendarai Halimatus Sakdia, 26 tahun, warga Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pengantenan. Saat kejadian, sepeda motor ini membawa 3 penumpang masing-masing, Sumria 60 tahun, AF 7 tahun, serta seorang balita berusia 18 bulan berinisial K. Berdasarkan keterangan kepolisian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Saat melintasi jalan yang juga menurun dan menikung tajam, pengendara diduga kehilangan kendali setelah tas salah satu penumpang ditarik oleh pengendara sepeda motor lain dari arah belakang. Kondisi tersebut membuat pengendara panik sehingga kendaraan oleng dan keluar dari jalur. Motor kemudian menabrak tiang penyangga toko Almira yang juga berada di sisi selatan jalan. Akibat benturan keras, Sumria 60 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara dan juga penumpang lainnya mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi kendaraan, serta mengamankan barang bukti ke unit laka. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri keberadaan pengendara sepeda motor lain yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor jenis trail dan juga satu unit mobil terjadi di perempatan lampu merah Taman Baca, Kota Palopo pada Rabu siang 7 Januari 2026. Motor trail yang juga saat itu melintas bertabrakan dengan minibus di jalur yang sama. Akibatnya pengendara sepeda motor trail terjatuh ke badan jalan dan mengalami luka-luka. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah di bagian bemper depan. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera memberikan pertolongan pertama kepada korban sebelum petugas datang ke tempat kejadian. Berdasarkan informasi sementara, pengendara motor trail kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Palemai Tandi, Kota Palopo untuk menjalani perawatan medis. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Petugas juga mengimbau pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas terutama di kawasan simpang bersinyal. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan kembali meresahkan warga Kota Palembang. Kali ini seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan kalung emas seberat 2 suku di Siang Bolong. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan perumahan PNS Pemkot Kecamatan Gandus, Palembang pada Selasa 6 Januari 2026 sore. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu warung di lokasi kejadian. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial ini terlihat korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri didatangi pelaku dari arah belakang. Pelaku mendekati korban dan juga menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban sebelum akhirnya melarikan diri. Akibat kejadian itu korban tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa merelakan kalung emas miliknya yang ditarik paksa oleh pelaku jambret. Pemilik warung sekaligus saksi mata di lokasi kejadian, Darwin Lumbang Gaol, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi tepat di depan warung miliknya. Saat itu korban diketahui hendak pulang ke rumah usai beraktivitas di luar. Itu Kak, kejadian yang penjambretan emas yang itu Kak, kemarin. Menurut keterangan CCTV bahwa korban itu berjalan dari arah sana berbarengan dengan pelaku. Waktu kejadian itu pas di TKP-nya di depan orang kita dan terekam oleh CCTV. Total kerugian tadi menurut keterangan korban kehilangan emas berupa kalung 2 suku Pak. Itu jam berapa kira-kira? Kisaran jam 3. Kalau dari ini berapa orang? Kalau pelakunya 1 orang Pak. Menggunakan motor PCX warna hitam. Posisi sepi kemarin. Lumayan sepi jalanan Pak. Usai melakukan aksinya, pelaku juga langsung kabur ke arah dalam kawasan perumahan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Korban juga kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ibu menjadi korban penjambretan kalung di wilayah Sidorejo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Aksi penjambretan ini dilakukan 2 orang pemuda dengan modus berpura-pura bertanya alamat. Aksi penjambretan kalung terjadi di wilayah Sidorejo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang ibu dijambret 2 orang pemuda dengan modus bertanya alamat. Berdasarkan informasi, pelaku saat itu bertanya kepada korban arah menuju Pekalongan. Salah satu pelaku mengaku berasal dari Comal dan juga berdalih akan melakukan transaksi cash on delivery telepon genggam. Saat korban lengah, salah satu pelaku secara tiba-tiba menarik kalung perhiasan yang juga dikenakan oleh korban. Setelah berhasil merampas kalung, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat Reskrim Sus Polda Bali membongkar praktik penyelewengan solar bersubsidi di kawasan Suwung, Batang, Kendal, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dari praktik ini pelaku meraup keuntungan hingga 4,896 miliar rupiah. Inilah gudang penimbunan solar subsidi di kawasan Jalan Pemelisan, Banjar Suwung, Batan, Kendal, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar yang diduga telah beroperasi selama 6 bulan. Pasca digerebek aparat, sejumlah garis polisi terpasang di sejumlah titik. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan Subdit 4 di Treskrim Sus Polda Bali terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi. Awalnya, warga yang tinggal di sekitar gudang kerap melihat mobil keluar masuk ke gudang yang lokasinya agak tersembunyi di ujung gang. Modus para pelaku terbilang rapi dengan membeli solar subsidi dari berbagai SPBU untuk kemudian ditimbun di gudang. Demi meraup keuntungan besar, solar subsidi tersebut kemudian dipasarkan kembali dengan harga BBM industri, termasuk untuk kebutuhan kapal wisata. Solar subsidi dibeli dari SPBU seharga Rp6.500 per liter, lalu dijual ke gudang seharga Rp10.000 per liter, kemudian dipasarkan ke konsumen dengan harga Rp13.000 per liter. Padahal, harga resmi solar industri berada di kisaran Rp21.000 per liter. Dari hasil pemeriksaan, penyidik resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Nyoman Nirka selaku direktur sekaligus pemilik gudang, ditambah 4 orang berstatus karyawan, masing-masing Imade Ade Surya Negara, Inengah Dirka alias Goler, Imade Agus Gora Wirawan, serta Eduardus Anugrah Hambur. Hingga kini, baru 2 orang yang ditahan, sementara 3 lainnya belum memenuhi panggilan aparat. Hasil pemeriksaan kami terkait dengan pengungkapan penjualan BBM bersubsidi seolah-olah dijual dengan model kayak BBM industri, solar industri. Di sini adalah modus tersangka mengambil dari SPBU, para pelaku ini mengambil dari SPBU dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kemudian setelah sampai di gudang ini, akhirnya dialihkan ke tempat penampungan. Ya. Dari tempat penampungan tersebut baru dimasukkan lagi ke tangki-tangki solar industri yang resmi. Seolah-olah keluar dari gudang ini itu adalah BBM solar industri, padahal itu adalah BBM solar subsidi. Jadi dari perbuatan tersebut itu pelaku itu mendapatkan keuntungan kurang lebih adalah 4 miliar rupiah. Selama berapa lama? Dari hasil pemeriksaan kami, mereka melaksanakan kegiatan ini sudah 6 bulan. Itu konsumennya itu siapa, Nak? Konsumennya itu siapa? Konsumennya ada konsumen masyarakat, ya, masyarakat biasa, kemudian juga dari sebagian besar dari kapal-kapal divisi. Biasanya ngambil di SPBU mana, Mas? SPBU di sini yang diambil oleh para pelaku adalah di SPBU seputaran Denpasar dan Bandung. Selama 6 bulan menjalankan bisnis ilegal ini, dalam sehari, para tersangka bisa mengumpulkan sekitar 1 ton solar subsidi. Polda Bali kini masih mendalami aliran dana hasil kejahatan dan membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Sementara, ribuan liter BBM yang diamankan akan dititipkan di tempat sesuai standar. Sebagian diuji laboratorium dan sisanya dilelang dengan hasil sita untuk negara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu belum genap 6 bulan menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku berinisial SAR dibekuk usai menggasak motor milik jamaah masjid di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Aksi nekat SAR terjadi di halaman Masjid Baitul Rahman, Perubahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Jumat 2 Januari 2026. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik jemaah yang sedang beribadah. Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Warga yang curiga berhasil mengamankan SAR di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang saat melakukan penjualan dengan sistem COD sepeda motor hasil curian, setelah sebelumnya menawarkannya melalui media sosial.
Usai ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku dan temukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Selanjutnya pelaku digelandang menuju Mapolsek Jatiuwung. Ditemui pada Rabu malam, Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabin menyatakan pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas 6 bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasca bebas SAR sudah 2 kali beraksi di wilayah Jatiuwung, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kronologis penangkapan si pelaku pencurian sepeda motor atas nama SAR bersama rekannya inisial D itu dilakukan pada tanggal 2. Caranya adalah ada sepeda motor terparkir di halaman Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Kroncong. Lanjut sama si pelaku berdua ini menggunakan kunci letter T, membobol kuncinya sehingga motor ini langsung dibawa pergi. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan melalui media Facebook. Perlu kami jelaskan bahwa si pelaku ini atas nama inisial SAR ini adalah baru 6 bulan yang lalu keluar dari lapas, selanjutnya melakukan tindak pidana yang sama. Kali semenjak keluar itu, menurut pengakuan yang bersangkutan, hasil interogasi dan kita cek semuanya itu 2 kali melakukan. Hasil uang itu adalah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dibagi sama rekannya. Namun rekannya saat ini masih dalam pencarian kami buatkan DPO dan kami tetap mencari. Dalam beraksi, SAR dibantu rekannya berinisial D yang kini masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang untuk dilakukan perburuan. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 477 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 orang remaja melakukan aksi pencurian ayam peliharaan milik warga di Kampung Nyencele, Tapos, Kota Depok. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi, 3 remaja datang berboncengan menggunakan sepeda motor. 2 orang remaja yang juga menjadi eksekutor langsung mengambil ayam dari dalam kandang milik warga, sementara 1 remaja lainnya menunggu di atas motor. Tak butuh waktu lama, usai mendapati ayam curiannya, ketiga remaja langsung tancap gas. Menurut korban, peristiwa ini diketahui saat anak ayam yang awalnya berada di dalam kandang, namun saat itu berkeliaran di luar kandang. Saat dilakukan pengecekan, 2 ekor induk ayam tak berada di dalam kandang dan ia pun langsung mengecek CCTV. Taunya kan lagi tidur, terus ketawanya itu anak ayam tuh pada keluar semua karena anaknya diambil gitu. Nah terus anak ibu keluar, tahu-tahu udah nggak ada 2 ayam itu, yang satu lagi angler, yang satu ada anaknya gitu. Jadi total berapa ayam yang diambil, Bu? Enggak. Totalnya? 2 ayam. Bu, kalau lihat dari CCTV kan itu kan sempat rekam CCTV ya, Bu? Ya. Pelaku berapa orang, Bu? 3. Boncengan? Ya. Untuk usianya mungkin, Bu? Masih di bawah, ya masih anak-anak. Remaja ya, Bu? Iya, jadi gimana ya? Tapi boncengan, Bu? Iya, boncengan. Pakai motor? Masih rame, ronda juga masih pada ada di pos. Korban menjelaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tersebut kerap terjadi. Kini ia harus kehilangan ayam yang telah dipeliharanya sejak 1 tahun lalu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencurian ayam masih sering terjadi di lingkungan pemukiman, terutama di daerah yang memiliki kandang terbuka. Untuk mengurangi resiko kehilangan, pemilik perlu meningkatkan keamanan kandang. Berikut beberapa tips agar ayam tidak dicuri maling. Pertama, gunakan pintu kandang dengan kunci atau pengait yang kuat agar tidak mudah dibuka. Kedua, letakkan kandang di area mudah terpantau, seperti dekat rumah atau area yang sering dilalui pemilik. Ketiga, pasang penerangan di sekitar kandang karena lampu yang menyala pada malam hari dapat mencegah aksi pencurian. Keempat, batasi akses orang asing ke area kandang. Kelima, periksa jumlah dan kondisi ayam secara berkala agar kehilangan cepat terdeteksi. Demikian beberapa tips agar ayam tidak dicuri maling. Ingat, dengan keamanan yang baik dan kewaspadaan pemilik, pencurian ayam dapat dicegah. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini.
Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.